warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Frisilia Putri, kelas PAR XR 3121 dengan NPM 213077009. Di sini saya akan menyampaikan tentang matrik penelitian, di mana ini mata kuliah desain eksperimen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang matrik penelitian terkait penyakit TBC atau tuberkulosis. Nah, tuberkulosis itu adalah suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang berbagai organ, terutama paru-paru. Nah, penyakit ini apabila tidak diobati atau pengobatannya tidak tuntas dapat menimbulkan komplikasi berbahaya hingga kematian menurut Kemenkes RI tahun 2016. Tuberkulosis ini ditularkan melalui droplet yang terinfeksi di udara. Droplet di sini yaitu percikan ludah gitu ya. Kemudian di sini ada judul penelitian, judulnya yaitu potensi penularan tuberkulosis paru pada anggota keluarga penderita, dengan penulisnya yaitu Tridewi Kristiani dan Rana Hamida. Nah, objek penelitiannya yaitu yang tinggal di wilayah kerja Puskesmas Tlogosari Wetan, Kota Semarang yang terbagi ke dalam 8 kelurahan yaitu Tlogosari Wetan, Plamongan Sari, Palebon, Penggaron Kidul, Pedurung Lor, Pedurungan Kidul, Pedurungan Tengah, dan Tlogomulyo. Nah, terus variabelnya yaitu penularan TBC pada anggota keluarga. Metode penelitiannya yaitu penelitian observasional analitik menggunakan pendekatan cross-seksional. Hasil penelitiannya yaitu laki-laki sebanyak 52,9% dan perempuan sebanyak 47,1%. Anggota keluarga dengan intensitas kontak kategori beresiko sebesar 71,4%. Seluruh responden dari keluarga tinggal dengan kondisi tidak padat hunian, yaitu kurang 9 meter persegi per orang. Sebanyak 7 orang responden dari kelompok keluarga merupakan perokok yang menghabiskan 5-14 batang rokok setiap hari, dan seorang perokok ringan yang menghabiskan 1-4 batang rokok per hari. Responden anggota keluarga memiliki ventilasi kamar yang memenuhi syarat kesehatan, yaitu lubang ventilasi kurang lebih 10% luas lantai kamar sebesar 97,1%. Terdapat 1 orang responden anggota keluarga yang memiliki status gizi kurus atau indeks massa tubuhnya kurang dari 18,5. Nah, kesimpulannya yaitu dari 70 responden anggota keluarga penderita TBC paru dengan BTA positif ditemukan 5 orang terduga TBC paru yang 100% tinggal satu rumah dengan penderita. Namun di antara 5 orang terduga TBC paru tersebut tidak terdapat kasus baru TBC. Pengelolaan penderita dengan baik akan menjaga setiap anggota keluarga dari resiko tertular, walaupun sebenarnya resiko itu sangat memungkinkan terjadi. Kemudian ada judul yang kedua yaitu pengetahuan dan stigma masyarakat terhadap TBC setelah diberikan pendidikan kesehatan, pencegahan, dan penularan. Penulisnya yaitu Eni Hidayati. Objek penelitiannya yaitu 30 orang adalah klien TBC yang sesuai kriteria dengan menggunakan metode accidental sampling. Penelitian ini dilakukan di Balai Kesehatan Kota Semarang atau BKPM wilayah Kota Semarang. Variabelnya yaitu stigma masyarakat terhadap TBC. Metode penelitiannya yaitu digunakan adalah pre-eksperimental dengan rancangan one group pre dan post design. Kemudian hasil penelitiannya yaitu menunjukkan peningkatan pengetahuan masyarakat sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan. Skor pengetahuan sebelumnya yaitu 18,93 dan sesudahnya meningkat menjadi 26. Nah, ini menunjukkan bahwa stigma masyarakat terhadap penderita TB mayoritas berada pada kategori rendah sebanyak 20 orang atau 66,67. Kemudian kesimpulannya yaitu stigma rendah mengindikasikan bahwa penyingkapan status penyakit bukanlah perkara yang besar bagi responden dan menunjukkan harapan yang tinggi agar stigma bisa diubah menjadi support. Kemudian ada judul yang ketiga yaitu faktor yang berhubungan kejadian TBC dengan pengetahuan perilaku dan lingkungan sosial penderita TBC di RW 1 Kelurahan Trondol, Kota Serang. Penulisnya yaitu Ernawati Umar. Objek penelitiannya yaitu 56 responden dari populasi penduduk yang tinggal di Kelurahan Trondol, Kecamatan Serang. Variabelnya yaitu hubungan kejadian TBC dengan pengetahuan perilaku dan lingkungan sosial. Metode penelitiannya yaitu yang digunakan yaitu kuantitatif
dengan potong lintang atau cross-sectional, yaitu seluruh variabel independen yang terdiri dari pengetahuan tentang kejadian TBC, perilaku hidup pasien TBC, sikap pasien TBC, lingkungan sosial. Lingkungan sosialnya, kemudian variabel dependen terjadi penyakit tuberkulosis paru diamati dan diukur pada saat yang bersamaan pada waktu penelitian berlangsung. Nah, hasil penelitiannya seperti apa? Ternyata jenis kelamin laki-laki yang berpengetahuan rendah 11 responden sebanyak 33,3%. Kemudian yang berjenis kelamin perempuan yang berjumlah 9 responden atau 39,1%. Nah, hubungan perilaku beresiko menularkan penyakit TBC dengan jenis kelamin. Hasil penelitian didapatkan responden dengan jenis kelamin laki-laki 14 responden atau 56,3% beresiko menularkan penyakit TBC, sedangkan responden perempuan berjumlah 11 atau 44,0%. Kemudian hubungan lingkungan dengan pendidikan. Dari hasil penelitian didapatkan responden yang berpendidikan rendah sebanyak 17,5% tidak aktif dalam kegiatan sosial di lingkungannya dan sebanyak 82,5% aktif dalam kegiatan sosial lingkungannya. Dan responden yang berpendidikan tinggi sebanyak 50% tidak aktif dalam kegiatan sosial dan 50% aktif dalam kegiatan sosial. Kesimpulannya yaitu kejadian penyakit TBC di RW 1 Kelurahan Trondo di Kota Serang didapatkan pada variabel hubungan pengetahuan dengan jenis kelamin, umur, dan pekerjaan responden tidak menunjukkan hubungan yang bermakna, namun pada variabel hubungan pengetahuan dengan pendidikan terdapat hubungan yang bermakna. Hal ini ditunjukkan bahwa pada responden yang berpendidikan tinggi mempunyai pengetahuan yang tinggi. Juga pada variabel hubungan lingkungan sosial dengan jenis kelamin tidak terdapat hubungan yang bermakna. Nah, kemudian ada judul lagi yang keempat, yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan kesembuhan penyakit tuberkulosis di wilayah kerja Puskesmas Mangkang, Semarang Barat. Nama penulisnya yaitu Nuha Muniroh, Siti Aisyah, dan Mibahudin. Objek penelitiannya yaitu penderita TBC yang sudah menjalani pengobatan TB selama 6 bulan dan sebanyak 30 orang di wilayah Puskesmas Mangkang. Kemudian variabelnya yaitu faktor yang berhubungan dengan kesembuhan penyakit TBC. Metode penelitiannya yaitu penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian observasional, analitik, dan rancangan penelitian ini menggunakan cross-sectional. Nah, hasil penelitiannya yaitu diperoleh umur responden terbanyak adalah pada dewasa, yaitu usia 41 sampai 60 tahun, yaitu berjumlah 13 orang dengan rata-rata umurnya 43 dan umur terendahnya itu 22 dan umur tertingginya itu 67 tahun. Dan jenis kelamin responden di wilayah Puskesmas terbanyak adalah 19 orang atau 63,3% laki-laki. Dan berdasarkan hasil uji statistik diperoleh gambaran ada hubungan antara kesembuhan dengan kepatuhan minum obat, pengawas minum obat, dan perilaku buang dahak. Kemudian lama menderita TBC, lama penderitanya yaitu sebanyak 6 bulan sebanyak 19 orang atau 63,3%, sedangkan fase pengobatan responden di wilayah Puskesmas yaitu 100% atau seluruhnya adalah fase lanjutan. Dan didapatkan data sebagian besar dukungan keluarga pada penderita TBC mendukung dengan sebanyak 16 orang atau 53,3%. Kepatuhan minum obat sebagian besar pada penderita TBC patuh dengan sejumlah 19 orang atau 63,3%. Pengawas minum obat sebagian besar pada penderita TBC, pengawas minum obat aktif sebanyak 18 orang atau 60%. Dan perilaku buang dahak sebagian besar penderita TBC berperilaku buang dahak buruk sejumlah 16 orang atau 53,3%. Nah, kesimpulannya yaitu hasil ada hubungan antara kesembuhan dengan kepatuhan minum obat, pengawas minum obat, dan perilaku buang dahak, sedangkan untuk dukungan keluarga tidak terdapat hubungan. Nah, kemudian ini judul yang kelima, yaitu analisis tingkat kepatuhan pasien TBC rawat jalan terhadap penggunaan obat anti tuberkulosis di Puskesmas Sindar Jaya. Penulisnya yaitu Suparti Ningsih dan Raden Siti Rizky Ainun. Objek penelitiannya yaitu
pasien TBC rawat jalan di Puskesmas Sindarjaya. Nah, pengabdian ini menggunakan semua populasi atau total sampling. Jumlah samplingnya itu 20 orang. Tekniknya pengumpulan data dengan cara wawancara ya. Kemudian variabelnya yaitu analisis tingkat kepatuhan pasien TBC. Metode penelitiannya yaitu pelaksanaan workshop. Nah, hasilnya yang didapat yaitu karakteristik responden yang meliputi jenis kelamin laki-laki yang memiliki aktivitas lebih tinggi jika dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan. Hasil evaluasi setelah dilakukan pengabdian mengenai analisis tingkat kepatuhan pasien TBC. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk rawat jalan terhadap penggunaan obat anti TBC di Puskesmas Sindarjaya. Maka diperoleh hasil pengetahuan pasien TBC rawat jalan terhadap penggunaan obat anti TB di Puskesmas Sindarjaya cukup baik sebanyak 50%. Kepatuhan pasien TBC rawat jalan terhadap penggunaan obat TBC di Puskesmas Sindarjaya sebanyak 75%. Dukungan keluarga pasien TBC rawat jalan terhadap penggunaan obat anti TBC Puskesmas Sindarjaya sebanyak 45%. Nah, kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil uji pengabdian yang sudah dilaksanakan, terdapat hubungan kepatuhan terhadap pasien TBC dalam meminum obat anti TB di Puskesmas Sindarjaya. Berdasarkan hasil uji pengabdian yang dilakukan, terdapat bahwa hubungan pengetahuan terdapat tingkat kepatuhan meminum obat anti TB. Dari hasil uji pengabdian yang telah dilaksanakan, terdapat hubungan antara dukungan keluarga terhadap tingkat kepatuhan meminum obat anti TB atau tuberkulosis. Baik, cukup sampai di sini. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.